Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di awal bulan yang terakhir di tahun ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, selama 11 bulan kami dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, bahkan sepanjang 1 minggu ini pun kami rasakan bagaimana Engkau menyertai langkah-langkah hidup kami. Setiap kami sadar hari ini bahwa jawaban hidup kami hanyalah Kristus. Segala sesuatu keindahan dunia ini tidak akan dapat memberikan kami kedamaian, tidak akan memberikan kami jawaban yang abadi. Jawaban kekal hanya ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kami datang hari ini sujud menyembah di hadapan-Mu, bersyukur buat kebaikan dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di kaki-Mu. Berikan kami hati sebagai seorang murid yang merindukan sabda-Mu, yaitu firman-Mu sendiri. Urapilah hamba-Mu dalam pemberitaan firman ini, supaya firman yang disampaikan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Tidak terasa Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Kita sudah ada di bulan Natal, di mana kita akan merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan kita yang pernah lahir ke dunia ini. Dan itulah bentuk kemurahan Allah yang sangat besar bagi manusia. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di bulan yang terakhir pada bulan ini kita akan berbicara mengenai kemurahan tanda hati sehat. Sebagaimana kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan sepanjang tahun ini, bagaimana kita memiliki kesehatan rohani. Maka di penghujung tahun ini kita bicara selama bulan Desember ini kemurahan tanda hati yang sehat. Manusia juga harus punya kemurahan hati, karena di bulan Desember ini pun kita merasakan dan menikmati kemurahan hati Allah yang besar, di mana Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Di minggu yang pertama ini firman Tuhan berjudul Hidup Berkemurahan. Pembacaan Alkitab terambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat 2, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Kata kemurahan atau murah hati bukan kata yang asing di telinga kita. Murah hati atau berkemurahan adalah orang yang memiliki hati yang peka dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Saudara mungkin pernah mendengar satu istilah yang disebut dengan filantropi. Filantropi itu adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga ia rela menyumbangkan waktunya, menyumbangkan uangnya dan tenaganya untuk menolong orang lain. Itulah yang disebut dengan istilah filantropi. Orang yang memiliki kecintaan terhadap sesamanya, orang yang peduli terhadap keadaan orang di sekelilingnya, sehingga dia dengan rela hati akan memberi, akan menyumbangkan apa yang ada pada dia, termasuk waktunya, termasuk uangnya, termasuk tenaga yang ada pada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang yang sangat kaya. Tentu kita pernah mendengar mereka memiliki organisasi sosial, dan mereka-mereka itulah yang disebut dengan seorang filantropi. Dia buka yayasan, dia buka satu bentuk komunitas, dan dari komunitas mereka itu hanya
satu tujuannya menyumbang atau satu tujuannya membantu orang-orang yang kesusahan, yang kesulitan dalam hidup mereka. Dan mereka punya sejumlah dana yang besar untuk disumbangkan. Orang-orang seperti ini disebut dengan istilah filantropi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun sebagai orang percaya, saudara dan saya, Tuhan inginkan agar kita mengasihi sesama manusia tidak harus disebut sebagai filantropi. Kalaupun gelar itu, kalaupun sebutan itu tidak pernah ditujukan kepada kita, bahwa kita tidak tergolong orang-orang filantropi, tapi saudaraku sekalian, kita wajib mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Alkitab berkata demikian. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa hidup berkemurahan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar hidup kita? Tidak jauh-jauh. Orang-orang yang berada dekat kita, bagaimana kita berkemurahan untuk membantu mereka? Itulah satu pertanyaan penting. Dan Paulus kepada jemaat di Galatia memberi jawaban kepada kita. Jawaban yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, bagaimana kita bisa hidup berkemurahan walaupun kita tidak tergolong orang-orang filantropi, tapi kita wajib membantu orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Cara yang pertama disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana caranya? Sekalipun kita tidak terkategori, tidak tergolong orang-orang filantropi, tapi apa yang ada pada kita wajib kita sumbangkan, wajib kita perbuat bagi orang di sekeliling kita. Mungkin bukan uang kita, tapi tenaga kita. Mungkin bukan tenaga kita, tapi waktu kita untuk mereka nikmati dari dalam kehidupan kita. Hal yang pertama saudara sekalian, untuk kita dapat berkemurahan maka kita harus mengingat hukum Kristus. Sekali lagi dengan mengingat hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bukan titik lalu setelah itu tidak ada kalimat lanjutan. Ternyata dengan kita bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita, firman Allah berkata, kita mengingat hukum Kristus, memenuhi hukum Kristus. Dengan kata lain, kalau kita bisa memberi, kita bisa membantu orang yang berkekurangan, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang melakukan hukum Allah, hukum Kristus, bukan hukum manusia. Bukan peraturan gereja, bukan peraturan yang dibuat oleh manusia, tetapi hukum Kristus. Lihat kalimat yang terakhir di ayat itu. Hukum Kristus. Saudara sekalian, kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus menekankan supaya mereka mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan untuk kita saling membantu sesama, dengar, untuk kita saling membantu sesama bukan terjadi ketika hidup kita tidak ada masalah, tidak ada kesusahan. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Kita tidak diperintahkan oleh Alkitab untuk membantu sesama kalau keadaan kita baik-baik saja. Kalau kita tidak ada masalah, atau kalau kita sudah kaya raya, sudah menjadi filantropi, maka kita boleh membantu sesama. Alkitab tidak mengenal prinsip itu. Tetapi sebagai orang percaya, sebagaimana kita sudah mengalami kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, maka itu membuat kita untuk memiliki, untuk menolong, untuk membantu sesama tanpa pamrih. Itulah bedanya kita memberi dari orang-orang lain yang memberi. Mungkin ada orang memberi supaya dapat nama.
supaya dapat pujian, supaya dapat sanjungan, supaya namanya disanjung orang. Tapi orang Kristen memberi bukan dengan motivasi itu. Bukan dengan tujuan itu. Orang Kristen memberi, Alkitab berkata, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti dengan kita memberi, berarti dengan kita mengasihi, membantu, atau hidup dalam berkemurahan. Maka yang pertama, saudara sekalian, kita mengingat hukum Kristus. Jadi apa motivasi kita? Apa yang mendorong kita untuk membantu sesama kita dengan apa yang dapat kita perbuat? Jawabannya adalah kita mengingat hukum Kristus. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa hidup berkemurahan dengan orang-orang yang hidup di sekitar hidup kita? Selain mengingat hukum Kristus, ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dengan kita memberi, ternyata saudara-saudara ada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebab dengan memberi itu sama dengan menabur. Maka yang kedua saudara, bagaimana kita bisa hidup berkemurahan adalah dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan, jangan menjadi tidak berdaya, menjadi tidak bersemangat untuk berbuat baik. Sebab kalau kita tetap setia sampai pada akhirnya kita akan menuai apa yang kita tabur kalau kita tidak menjadi lemah. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, berbuat baik, yaitu menolong sesama, belum tentu menggembirakan kita. Saya ulang kalimat ini. Dengan saudara memberi, menolong orang lain, belum tentu membahagiakan, menggembirakan saudara. Kenapa? Ada saja orang-orang yang sudah ditolong tapi tidak tahu berterima kasih. Atau malah memfitnah, berbuat jahat pada diri kita. Padahal kita sudah menolongnya. Simak baik-baik. Dengan kita membantu, dengan kita menolong, belum tentu kita dapat ucapan terima kasih dari orang yang kita tolong. Tapi yang kita dapatkan malah fitnah. Yang kita dapatkan malah ocehan. Berbuat jahat terhadap kita. Tapi dengar, ciri orang percaya tidak tergantung pada pujian, sanjungan yang orang lain perbuat bagi kita karena kita sudah menolongnya. Karena kalau saudara berbuat baik kepada orang, yang pertama tadi, kita memenuhi hukum Kristus. Maka dari itu saudara-saudara, Paulus mengatakan untuk tidak jemu, untuk tidak bosan dalam berbuat baik dan menolong sesama. Jangan sampai hanya karena satu pribadi, satu oknum, kita menjadi takut untuk berbuat baik kepada sesama yang lain. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya harus ungkapkan kadang-kadang kesedihan di hati saya sebagai seorang gembala. Tadi dalam ibadah pertama saya ungkapkan juga kalimat ini. Apa yang membuat saya sedih kadang-kadang kalau sudah berhubungan dengan ini? Kita belum menjadi satu keluarga dalam Kristus, dalam praktek, hanya baru sekedar omongan. Kita baru satu keluarga dalam slogan, belum menjadi satu keluarga dalam praktek. Contoh sederhana. Kalau ada jemaat sakit, kenapa engkau tidak terbeban untuk melihat dia? Oke, mungkin saudara berkata di masa pandemi tidak semua rumah sakit, Pak. Oke, tidak usah kita bicara di masa pandemi. Kenapa kita tidak terbeban? Dengarkan baik, bukan nubuatan yang jelek. Tapi suatu saat percaya atau tidak, engkau sendiri akan mengalaminya. Siapapun kita, sehebat apapun kita,
Hampir bisa dipastikan suatu saat kita akan berbaring di ranjang tempat tidur di rumah sakit. Dan kita tak berdaya. Apa yang menghibur kita dikala kita sedang sakit? Bukan buah yang dibawa. Bukan oleh-oleh. Bukan uang yang disalamkan kepada kita dikala pulang. Tapi sebagai orang yang pernah ada di rumah sakit. Sukacita yang luar biasa ketika ada orang datang menjenguk. Itu terasa sesuatu yang luar biasa dalam diri saya. Ini pengalaman saya. Kalaupun dia tidak salamkan apa-apa. Kalaupun dia tidak bawa apa-apa sebagai buah tangan ke rumah sakit. Tapi ketika engkau berani hadir. Engkau datang. Meringankan langkahmu untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Dengar, kalau ada di antara saudara yang pernah sakit di rumah sakit. Engkau akan setuju dengan pernyataan saya. Kita mengalami perasaan yang luar biasa lega. Tapi herannya kita enggan untuk melihat itu. Padahal percaya atau tidak, saudara setuju atau tidak, suatu saat engkau akan mengalaminya. Dan ketika engkau mengalaminya, lalu tidak ada orang yang melihatmu, apa yang akan saudara lakukan? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kadang-kadang kita berkata, dulu pun waktu saya sakit mana dia datang. Sekarang dia sakit, aku tidak mau datang juga. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Perbuatan kita bukan untuk pujian kita, bukan untuk balasan bagi kita, tapi memenuhi hukum Kristus. Alkitab bilang. Tapi kalau sudah ke pesta, mau berapa kali pun saudara tukar angkutan, naik angkut dari rumah sampai ke Wisma, saudara rela untuk pergi. Mau berapa kali pun sambungannya. Padahal Alkitab berkata, lebih berbahagia saudara pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Rumah sakit bukan rumah duka. Tapi daripada kita hanya ringan langkah kita, kalau ada pesta yang mungkin kita berkata, di sana kita bisa makan, di sana kita bisa nyaman. Saudara, hari ini mari kita berubah bersama-sama. Kepada jemaat ibadah yang pertama tadi pagi juga saya himbau, mulai hari ini kita berubah. Jangan engkau merasa nyaman sendiri di rumah. Sebab suatu saat kelak engkau izin, engkau setia, engkau apapun ceritanya, suatu saat kita bisa mengalaminya. Semua orang bisa terkapar, semua orang bisa terbaring suatu saat kelak di rumah sakit. Dan ketika ada orang tidak bisa hadir, dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang opname selama masa pandemi. Selama masa pandemi mereka tidak ada yang melihat mereka. Karena memang aturan tidak boleh. Tapi sekarang sudah mulai ringan. Sudah mulai bisa. Tapi terlepas dari masa pandemi. Di hari-hari, di minggu-minggu, di bulan, di tahun-tahun yang sudah lampau. Mari kita berubah bersama-sama. Jangan ada prinsip dalam hatimu ketika aku sakit juga. Dia tidak datang besuk aku. Nah sekarang giliran dia sakit, aku pun tak akan besuk dia. Salah. Karena Alkitab berkata kita melakukannya karena memenuhi hukum Kristus. Dan Alkitab berkata jangan jemu, jangan bosan, jangan malas. Sebab kita akan menuai kelak apa yang kita tabur. Kalau kita tidak menjadi lemah. Yang ketiga terakhir, ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, marilah kita berkemurahan kepada semua orang. Ada koma. Semua orang dipersempit. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman pun luas. Berarti kawan-kawan seiman seluruh orang percaya di seluruh dunia. Siapa yang sanggup melakukannya? Tapi kita persempit lagi. Sesama kawan-kawan kita seiman di gereja di mana kita tertanam. Saya berharap mulai hari ini semua kita tanpa terkecuali. Sehebat apapun kekuatanmu hari ini, mulai ringankan langkahmu.
Ketika ada jemaat, ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang mengulurkan kunjungan kita, hadirlah engkau di sana. Hadir, hadir, dan berkata dalam hati, kalau suatu saat aku mengalami hal yang sama, aku harapkan kehadiran mereka. Berarti yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selain kita tidak jemu-jemu dalam berbuat baik, menurut ayat yang ke-10, dengan menggunakan setiap kesempatan. Berlomba-lomba untuk hal yang baik itu sangat penting. Jangan sampai suatu saat muncul penyesalan dalam dirimu. Penyesalannya apa? Saudara berkata, sudah lama sekali aku berniat untuk melihat dia. Sebutlah seseorang itu sering kali keluar masuk rumah sakit ya. Sering kali masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Tapi sering kali ada muncul kerinduan dalam hati saudara. Pengen sekali aku melihat dia, ingin membesuk, ingin mendoakan dia. Niat itu hanya dalam hati, keburu dia pulang duluan. Pulang ke rumah Bapa di sorga, lalu dalam hati saudara, aku ingin membesuk dia. Atau bukan dia yang pulang duluan, saudara yang pulang duluan. Lalu tugas kita untuk berbuat baik tidak pernah terwujud. Saudara, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, saudara. Tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita menutup mata yang terakhir, tinggalkan dunia ini. Oleh karena itu selama masih ada kesempatan, Alkitab berkata, selama masih ada kesempatan. Nih ya saudara lihat, tahu dia udah berapa lama di rumah sakit, udah 1 minggu. Hari ke-6 saudara datang membesuk, dia udah pulang duluan, pulang ke rumah. Ke rumah maksudnya, ke rumahnya karena sudah sembuh. Selama masih ada kesempatan. Ini berlaku bagi semua kita, termasuk anak-anak muda. Ada temanmu sakit, kau lihat. Kau besuk. Minimal engkau telepon. Minimal engkau berdoa lewat telepon dan berkata, aku tidak bisa datang adikku atau sahabatku, tapi aku berdoa untuk kamu. Aku berdoa dari telepon. Itu sekarang hal yang lumrah, hal yang biasa dilakukan banyak orang. Dan kita percaya lewat doa-doa kita, walaupun tidak berjumpa, Tuhan nyatakan jawaban bagi kita. Ada masanya kita akan berpulang ke rumah Tuhan, atau orang-orang yang akan kita tolong itu sudah tidak bersama kita lagi. Lalu kerinduan, tinggal kerinduan. Keinginan, tinggal keinginan. Niat, tinggal keinginan. Angan-angan, tetap berangan-angan. Olehnya jangan lewatkan kesempatan untuk menabur kasih dan kebaikan. Karena pada dasarnya saudara akan menuai kebaikan itu. Jika tidak menjadi lemah, jika tidak berhenti, jika tidak menjadi bosan dalam hal berbuat baik. Saudara, ini firman yang akan menuntun kita berubah mulai hari ini. Hidup berkemurahan. Jangan balik. Jangan cari lawan kata berkemurahan, tidak berkemurahan. Bukan hidup tidak berkemurahan, tapi hidup berkemurahan. Paulus kepada jemaat di Galatia memberikan kita 3 rumusan bagaimana kita hidup dalam berkemurahan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan mengingat hukum Tuhan. Dengan mengingat hukum Kristus. Berarti kita berbuat baik karena Kristus yang memerintahkannya. Yang kedua, dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Walaupun perbuatan baikmu tidak dibalas dengan hal yang baik, malah dibalas dengan keburukan. Ingat yang pertama, hukum Kristus dan tidak jemu, tidak bosan, tidak kapok dalam berbuat baik. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, dengan menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada pada kita. Mungkin hari ini ada kesempatan, besok tidak ada lagi. Baik bagi kita maupun bagi orang atau mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Olehnya hiduplah dengan berkemurahan, karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami hidup dalam berkemurahan. Dengan mengingat hukum Kristus, firman-Mu lah yang mengingatkan kami, hukum Tuhanlah yang mengajar kami untuk memberi atau untuk membantu berkemurahan pada orang lain. Juga supaya kami tidak pernah jemu-jemu berbuat baik, walaupun mungkin perbuatan baik kami tidak dibalas dengan hal yang baik. Dan Tuhan tolong kami juga Tuhan, supaya kami selalu menggunakan kesempatan yang ada. Sebab kami tidak tahu kapan kami akan mengakhiri hidup kami di dunia ini. Tapi selagi masih ada kesempatan kami mau berbuat baik, terutama pada kawan-kawan kami seiman. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi pelaku firman Allah dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.